Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Edora SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini untuk melaksanakan presentasi dengan tema frasa dan klausa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rinanda Syah Nurnaila yang akan bertindak sebagai moderator dalam presentasi online hari ini. Dalam konteks bahasa Indonesia, pemahaman terhadap frasa dan klausa sangatlah krusial karena keduanya menjadi fondasi dalam menyusun kalimat yang baik dan benar. Pada kesempatan ini, kita akan menggali lebih dalam mengenal pengertian, jenis-jenis, serta contoh-contoh frasa klausa yang ada dalam bahasa kita. Hal ini tidak hanya berguna untuk memahami struktur bahasa, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita sehari-hari. Tanpa memperpanjang waktu, sebelum kita memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang telah bekerja keras untuk menyusun materi ini dalam bentuk video. Secara garis besar, materi tentang diksi, kelas kata, frasa, klausa, kalimat, kalimat efektif, paragraf, penalaran karangan, penyuntingan, kutipan, dan daftar pustaka termasuk ke dalam unsur-unsur kebahasaan di dalam penulisan. Namun, materi yang akan kami sampaikan ini hanya tentang frasa dan klausa. Berdasarkan pengamatan kami, banyak sekali kekeliruan dan kesulitan individu dalam membedakan antara frasa dan klausa. Hal ini yang membuat kami tertarik untuk mengkaji mengenai perbedaan tata bahasa struktural antara frasa dan klausa. Dengan mencoba mengungkapkan pengertian antara frasa dan klausa, juga unsur-unsur yang ada di dalamnya. Karena menurut kami kombinasi antara frasa dan klausa sangat penting dalam menyusun kalimat yang lebih kompleks dan bermakna, sehingga pemahaman yang baik tentang keduanya membantu dalam meningkatkan keterampilan berbahasa. Frasa dan klausa dinilai begitu mirip dan sulit dibedakan. Perbedaan antara frasa dan klausa terletak pada unsur subjek dan predikat. Klausa terdiri dari subjek dan predikat, sedangkan frasa terdiri dari beberapa kata yang tidak memiliki unsur subjek atau hanya mengandung unsur predikat saja. Nah, frasa dan klausa ini itu termasuk dalam ruang lingkup sintaksis. Selanjutnya, saya akan membahas definisi frasa dan klausa. Frasa yaitu komponen gramatikal yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kejelasan dan daya tarik komunikasi. Frasa terdiri dari dua kata atau lebih dan tidak dapat menggantikan fungsi unsur klausa. Klausa adalah satuan dalam sintaksis yang terdiri dari rangkaian kata yang memiliki struktur predikat. Dalam klausa, terdapat komponen yang berfungsi sebagai predikat serta komponen lain yang berperan sebagai subjek, objek, atau penjelasan. Klausa dapat dianalisis berdasarkan fungsi, kategori, dan peran. Meskipun fungsi tidak memiliki arti secara langsung, ia harus diisi dengan kategori tertentu. Setiap fungsi kalimat berfungsi sebagai tempat kosong yang perlu diisi dengan kategori atau kelas kata, serta pengisi semantik yang bergantung pada perannya. Frasa dan kata dapat membentuk klausa jika diberikan intonasi akhir, tetapi mereka hanya berfungsi sebagai subklausa, bukan klausa utama. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan tentang jenis dan fungsi frasa. Pada cerita pendek yang merupakan karya sastra yang berisikan paragraf-paragraf tertentu, termuat kalimat-kalimat.
Kalimat-kalimat ini memuat frasa yang membentuk satu kesatuan kalimat. Dalam sebuah karya sastra, tentu menggunakan berbagai jenis frasa sebagai unsur dalam memperjelas sebuah cerita. Dan berikut ini jenis frasa berdasarkan distribusi kesetaraannya yang ada di salah satu cerita pendek, yaitu Pelajaran Mengarang karya Seno Gumira Aji Dharma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu frasa endostris koordinatif, yaitu frasa yang memiliki tingkat yang setara antara kata satu dengan kata lainnya. Contoh seperti tumpahan bir berceceran di kasur, itu contohnya. Dan yang kedua yaitu frasa endosentris atributif, berbeda dengan frasa sebelumnya. Frasa ini memiliki tingkat yang berbeda antara kata dengan kata lainnya. Contoh seperti Sandra mencoba berpikir tentang ibu. Dan yang ketiga yaitu frasa endostris apositif, yang berfungsi sebagai pengganti dari suatu pernyataan. Contoh, titik-titik ujar ibu guru tadi. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu frasa ekosentris direktif, memiliki preposisif dan kelompok kata. Contoh, titik-titik ditulisnya di papan putih. Selanjutnya, untuk jenis frasa berdasarkan kategori kata mengambil dari cerita pendek ijazah karya MH Ainun Nazim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, frasa nomina merupakan kelompok kata yang menyatakan kata benda. Contohnya seperti sepedanya langsung dibaringkan karena agaknya tak ada tangkai besi penyanggahnya. Dan yang kedua yaitu frasa verba, merupakan kelompok kata yang menyatakan kata kerja. Contoh, ia sibuk dan ketat menggenggam hasil nama silam. Dan yang ketiga yaitu frasa adjektiva, merupakan kelompok kata yang menyatakan kata sifat. Contohnya seperti, tapi dia ini tenang saja menginjak lantai ini dengan sepatu kumal yang tak karuan warnanya. Dan yang keempat yaitu frasa numeralia, merupakan kelompok kata yang bersifat bilangan. Contohnya seperti 3 bulan sudah Hardi ditahan karena ikut-ikut mempelopori mendemonstrasi mahasiswa, tapi baru hari ini Bambang mengetahuinya. Dan yang kelima yaitu frasa adverbia, merupakan kelompok kata yang menyatakan kata keterangan. Contoh, dari dulu aku selalu ingin mendekati anak putri, katanya lagi. Dan jenis dan fungsi klausa, sama halnya dengan frasa, klausa juga hadir dalam karya sastra tertulis seperti cerpen. Berikutnya ini jenis-jenis klausa yang ada di cerita pendek yang berjudul Mata Enak Dipandang karya Ahmad Tohari. Yang pertama yaitu klausa verba, merupakan klausa yang tersusun dari unsur predikat yang berfungsi sebagai predikat. Dan yang contohnya seperti di bawah matahari pukul 1 siang, Mitra berdiri di seberang jalan depan stasiun. Dan yang kedua yaitu klausa nomina, merupakan klausa yang tersusun dari unsur predikat yang termasuk kata benda. Contoh seperti sosok pengemis buta itu seperti patung, kelaras, pisang kering, compang-camping dan gelisah. Dan yang ketiga yaitu klausa preposisi, merupakan klausa yang predikatnya berkategori kata depan. Contohnya seperti Tarsa keluar dari bayangan kerai payung. Dan yang keempat yaitu klausa adjektiva, merupakan klausa yang tersusun dari predikat yang berfungsi sebagai kata sifat. Contohnya seperti Tarsa tetap gembira dengan yoyo yang melesat turun naik di tangan. Materi selanjutnya adalah menganalisis klausa dalam sebuah kalimat berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama ada klausa verbal. Klausa verbal adalah bagian dari kalimat yang predikatnya berupa kata kerja dan menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contohnya, ia pergi bersama Davida. Berdasarkan kalimat tersebut, yang termasuk dalam klausa verbalnya adalah kata pergi, karena pergi berfungsi sebagai predikat yang menunjukkan kata kerja dalam klausa tersebut. Yang kedua, ada klausa nomina. Klausa nomina merupakan klausa yang dimana predikatnya termasuk kata ganti. Contohnya, Prof. Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Kalimat juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 merupakan kata ganti yang merujuk pada jabatan Profesor Wiku Adhisa Smito. Yang ketiga, ada klausa preposisi. Klausa preposisi adalah klausa yang predikatnya merupakan kata depan atau preposisi seperti di, ke, dari, dan lain-lain. Contohnya, ia dihajar berkali-kali. Berdasarkan kalimat di atas, yang termasuk dalam klausa preposisi adalah kata dihajar, karena itu merupakan bentuk preposisi yaitu di dan kata hajar yang berfungsi sebagai predikat dalam klausa tersebut.
penjelasan dan informasi tambahan tentang kata benda atau kata ganti. Contohnya, tapi mereka senang. Berdasarkan kalimat tersebut, yang termasuk dalam klausa adjektifanya adalah kata senang, karena senang berfungsi sebagai adjektif atau penjelasan dalam kalimat tersebut. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari frasa dan klausa. Dapat disimpulkan bahwa frasa merupakan komponen gramatikal yang terdiri dari beberapa kata tanpa unsur subjek dan predikat. Sedangkan klausa merupakan satuan yang terdiri dari subjek dan predikat. Keduanya memiliki peran penting dalam membangun struktur kalimat yang kompleks dan bermakna. Berbagai jenis dari fungsi dan frasa klausa ditemukan dalam karya sastra, menunjukkan betapa pentingnya pemahaman tentang keduanya dalam analisis dan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesulitan dalam membedakan frasa dan klausa masih menjadi tantangan bagi banyak individu, yang menegaskan perlunya edukasi lebih lanjut dalam bidang tata bahasa. Baik, selanjutnya adalah yang akan saya sampaikan adalah saran. Demi meningkatkan pemahaman tentang sintaks, khususnya perbedaan antara frasa dan klausa, sangat disarankan agar institusi pendidikan menyediakan materi dan pelatihan yang lebih dalam. Karya sastra dalam pengajaran dalam membantu siswa memahami penerapan frasa dan klausa dalam konteks yang lebih nyata dan menarik. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi aspek lain dari sintaks dan bagaimana pemahaman tentang tulisan. Terakhir, penyuluhan kepada masyarakat luas mengenai sintaks juga penting, yang dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau media informasi lainnya, sehingga pengetahuan ini dapat diakses oleh berbagai kalangan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengucapan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.